amin. Ilmunya semakin bermanfaat, amin. Hidupnya selalu penuh dengan berkah, amin. Dan insya Allah kita semua pun bersama guru-guru kita pada saatnya nanti meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya tidak berlama-lama. Yang pertama, saya mohon maaf datang telat karena memang kegiatan saya padat di Lampung selama 1 bulan dan baru selesai tadi, dan alhamdulillah bisa langsung nyebrang ke sini. Walaupun tidak dari awal menyambut Bapak Ibu, saudara-saudara, tapi saya bisa berkumpul bersama. Ini satu anugerah yang sangat nikmat, yang sangat besar yang saya rasakan, bisa berkumpul, bertemu, bersilaturahmi dengan orang-orang tua saya, dengan guru-guru saya, dengan seluruh sahabat-sahabat saya, khususnya masyarakat Pengoreng, Cibaga, dan semua yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah. Semoga nikmat sehat ini selalu Allah berikan, nikmat silaturahmi ini terus terjalin, walaupun jauh di mata, insya Allah semua dekat di hati. Amin. Amin. Yang kedua, selaku sohibul bait, tadi saya tidak tahu ada sambutan apa belum? Belum. Sengaja berarti ya. Harusnya Ibu Dewan ini yang sambutannya. Jadi saya mengucapkan keluarga besar dari almarhumah teteh kami, Teh Haja Sunahia binti Haji Ahmad Dasuki. Tentu atas nama keluarga Kandah Haji Sarbini, sekeluarga besar, kami mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga. Saya dengar kehadiran bapak-bapak, saudara-saudara, takziah dari malam pertama sampai hari ini ramai terus, subhanallah. Dan saya yakin itu, saya katakan wajar. Kenapa? Karena memang Teh Sunah ini guru kita semua, betul apa tidak? Saya yakin yang hadir di sini sebagian besar adalah murid beliau. Makanya ketika beliau meninggal dunia, saya yakin insya Allah beliau husnul khotimah. Saya yakin dan saya percaya Allah bebaskan dari siksa kubur. Amin. Kenapa? Karena beliau sudah memiliki amal yang begitu banyak. Di antaranya ilmu yang bermanfaat. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi au waladin sholih yaqula. Apabila manusia itu mati, putus seluruh amal kecuali 3. Mengalir terus, tidak akan pernah habis. Dari hidup sampai mati sampai hari kiamat, selagi 3 hal ini masih berlaku. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Sunnah sudah ngajari saya saja bisa abatata, bisa al-fatihah, bisa ngaji yang di rumah ini. Dididik, diajari oleh Teh Sunah, dicewer, dicubit. Kalaulah tidak ada ajaran dari teteh saya ini, mungkin saya tidak bisa jadi seperti sekarang ini. Makanya begitu mendengar beliau sakit, sesibuk apapun, secapek apapun, tengah malam saya nyebrang ke Lampung untuk mendoakan beliau selama berada di rumah sakit. Cuma memang tidak terkejar waktu ketika pemakaman, karena memang tidak bisa dibatalkan acara tabligh akbar yang sudah diumumkan di seluruh Lampung pada saat itu. Maka saya hanya sholat gaib, saya hanya mendoakan dari jauh, dan alhamdulillah saya juga sudah ketemu beberapa kali ketika beliau berada di rumah sakit. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kami sekeluarga besar sekali lagi mohon maaf. Sebesar apapun amal ibadah beliau, tentu sebagai manusia ada salah, ada khilaf, ada dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti memiliki salah, memiliki dosa. Tidak ada manusia yang bersih, yang sempurna, yang suci. Jangan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan di muka bumi dengan sombong. Jangan gagah merasa bersih sendiri. Jangan gagah merasa hebat sendiri. Jangan gagah merasa pintar sendiri. Semua manusia pasti ada kekurangan. Kullu syai'in ma'siyah, dan setiap sesuatu punya kelebihan masing-masing. Mari kita menghargai, mari kita saling menghormati. Insya Allah dengan jalinan kasih sesama kita. Yang tua menghormati yang muda, yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Insya Allah akan terjalin keharmonisan dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, seiman dan seakidah yang dimuliakan Allah, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila Teh Sunahia ini dalam hidupnya ada pernah menyinggung perasaan, ada pernah punya masalah,
tolong sampaikan, ada Kak Mini di sini, suami beliau, ada Dayat anak beliau, dan ada Teh Tati Sugiyati, dan semua anak-anak kami ini adalah anak daripada Teh Sunahiyah. Kalau ada apapun masalah dengan Teh Sunah, boleh hubungi saya juga, siap. Kalau ada utang piutang, tolong kasih tahu saya juga. Kalau tidak sempat diurus oleh Kak Mini atau yang lainnya, demi Allah, saya bertanggung jawab apapun yang terjadi sama Teh Sunah kalau memang ada masalah sebelumnya. Kenapa? Karena saya sudah berjanji sama Teh Sunah. Teh Sunah tidak usah khawatir, anak Teh Sunah banyak, murid-murid Teh Sunah banyak, murid-murid itulah anak, keponakan-keponakan itulah anak. Dan saya buktikan dalam keadaan apapun Teh Sunah. Saya pernah minta Teh Sunah tinggal di Palembang. Ketika kemarin acara pernikahan Nur, udah Teh Sunah kami ini tinggal di Palembang, saya urusi. Tapi karena memang Teh Sunah bukan orang yang sifatnya mau diurusi, beliau justru masih mau ngurusi, masih mikirkan ngajar, masih ke gedung Soka. Betul nggak? Saking apa? Kepengen sampai akhir hayat beliau, kepengen beribadah. Inilah motivasi saya, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Motivasi kita semua. Mari kita sama-sama mengabdikan diri kita kepada umat, kepada masyarakat sampai akhir hayat kita. Karena dunia ini hanya sementara. Apa artinya rumah yang mewah? Apa artinya harta benda? Apa artinya uang yang berlimpah? Tidak ada artinya. Begitu mati, selesai, nggak ada yang dibawa sama sekali. Yuk kita sadar. Jangan ribut masalah warisan. Jangan ribut masalah tanah sejengkal. Jangan ribut masalah khilafiyah. Jangan ribut masalah perselisihan. Kita tidak tahu kapan kita meninggalkan dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Jadikan kematian dari saudara kita, keluarga kita, i'tibar pelajaran bagi kita. Kalau teteh kami hari ini, seminggu yang lalu dipanggil oleh Allah, kita pun bisa, entah kapan. Jangan merasa kita masih ada. Jangan merasa kita masih muda. Jangan merasa kita masih sehat. Banyak yang masih sehat, yang masih muda meninggal dunia. Betul tidak? Oleh karena itu kita jadikan pelajaran. Dan harus kita perhatikan, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dan selama-lamanya ketimbang dunia ini. Kenapa saya menyampaikan panjang lebar ini? Mumpung sekalian. Karena saya mendapat masukan banyak dari teman-teman yang WA, yang nelpon dan sebagainya. Mohon maaf, saya juga tidak merasa hebat sendiri, tidak merasa bersih sendiri. Saya juga banyak dosa. Saya adalah bodoh dan punya ilmu saya sedikit. Ini Mangkus Syar itu masuk guru saya. Saya belajar juga dengan beliau dan yang lainnya. Ya, sedikit sekali ilmu yang saya miliki, tetapi saya berusaha bagaimana cara mengamalkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Pengoreng ini adalah kampung kelahiran saya. Demi Allah, saya cinta dengan Pengoreng ini. Cinta saya dengan Pengoreng ini bukan hanya cinta ucapan. Saya kepengen apa yang harus kita bisa perbuat di kampung Pengoreng ini. Saya secara tidak langsung selalu berkomunikasi dengan teman-teman. Saya pernah mengusulkan apa yang akan dilakukan di masjid dan lain sebagainya. Boleh, silakan. Kalau ada apapun, sampaikan ke saya. Apa yang bisa kita perbuat? Tidak mesti masalah biaya. Masalah biaya itu gampang. Apapun yang akan kita lakukan bisa kita sokongan, kita bisa urunan, bisa kita gotong royong. Subhanallah, saya kemarin dapat WA dari Teh Haja Nani. Itu lagi dibongkar genteng-gentengnya. Itu diwakafkan ya, tidak salah, betul? Subhanallah, itu contoh. Saya lihat masih ada di Pengoreng gotong royong. Allahu Akbar, bersyukur saya kepada Allah. Gotong royong, yuk ciptakan gotong royong itu terus kita bangun terus, kita pupuk terus, kita kembangkan terus, dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Inilah bekal di antara kita meninggalkan dunia ini. Sekali lagi mohon maaf apabila Teteh Haja Sunahiyah ada kesalahan dan lain sebagainya, tolong dimaafkan. Dan kami mewakili Kak Sarbini juga memaafkan apabila ada kesalahan Bapak Ibu kepada Teh Sunahiyah. Insya Allah kita sama-sama saling memaafkan. Semoga Allah menghapus dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mumpung saya berada di tempat ini, jarang-jarang saya bisa berkumpul. Kalau saya datang ke Pengoreng kayak apa? Kalau kata orang Palembang, apa kinjeng becebok, apa istilahnya? Kata orang Palembang, maksudnya datang sebentar untuk pergi gitu.
Ya memang saya tidak bisa, belum ada waktu untuk berlama-lama, tetapi saya sering datang ke sini setiap berapa kali sekali, tapi malam-malam silaturahmi dengan keluarga dan lain sebagainya. Saya mohon doanya sebagai orang Pengoreng. Alhamdulillah sekarang ini saya sudah pensiun. Saya sudah tidak lagi di DPR RI. Saya tidak lagi di partai politik. Tapi alhamdulillah berkat doa guru-guru, sahabat-sahabat, masyarakat Pengoreng, saya masih berguna bagi bangsa dan negara ini. Saya diminta oleh Bapak Haji Erick Thohir untuk menggelar majelis zikir di seluruh Sumatera, dari Lampung sampai ke Aceh, insya Allah. Saya gelar tabligh akbar, mengadakan santunan untuk anak yatim, memberikan bantuan ke pesantren dan sebagainya. Apakah itu politik? Tidak ada urusan bagi saya. Mau politik, mau nggak politik, nggak penting. Yang penting adalah kami bisa berdakwah, kami bisa berceramah dengan ribuan jemaah, kami bisa menyalurkan santunan anak yatim, kami bisa menyalurkan bantuan untuk pesantren dan masjid dan lain sebagainya. Dari mana? Dari uang pribadi Bapak Haji Erick Thohir. Pak Erick Thohir, beliau zakatnya saja yang diserahkan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, 126 miliar tahun kemarin bulan Ramadan. Subhanallah, picis KB gue ya. Ditukokakan kerupuk kebok ya. Subhanallah. Artinya apa? Alhamdulillah, walaupun sedikit setetes yang beliau alirkan, percayakan kepada kami untuk keliling. Weh, orang yang Pengoreng dia bagus. Sabar, Sumatera dulu ya. Nanti akan ke sini. Ustaz Muhammad tolong doanya ya, Pak Kades, Pak Latif ya. Mohon doanya insya Allah nanti ini bisa saja di Indonesia, dan mohon doanya besok saya ke Jakarta, saya akan memaparkan program baru. Apa program ini? Ini ide kami rapat ide, yaitu program Santri Peduli Lingkungan. Apa itu program Santri Peduli Lingkungan? Saya akan merekrut semua pesantren se-Indonesia. Tapi kita mulai dulu lagi dari Sumatera lagi dulu ya, maaf ya, sabar, namanya orang Sumatera ya gitu. Jadi karena Pak R ini orang Lampung, jadi untuk wilayah Sumatera dulu, nanti baru kembali ke Jawa, ada saatnya. Nah, tapi yang penting bermanfaat. Jadi kita akan rekrut semua pesantren. Misalnya di Sumatera Selatan, Palembang, itu ada 200 pesantren. 200 pesantren itu akan kita ambil masing-masing 10 santri. 10 santri kali 200, 2000 santri. 2000 santri akan kita suruh mengabdi di masyarakat. Ada yang ceramah, ada yang jadi bilal, ada yang buat kaligrafi. Jadi sebelum mereka keluar dari pesantren, mereka sudah mengamalkan ilmunya. Gitu. Nah, mereka ini sebenarnya bisa dilakukan, tapi selama ini tidak ada dananya. Nah, kita support, kita biayai program daripada santri ini untuk terjun ke masyarakat. Kalau kuliah itu KKN lah ya, kuliah kerja nyata. Insya Allah kalau kita hitung-hitung sekian juta santri se-Indonesia akan kita terjunkan untuk mengabdi di masyarakat melalui program Santri Peduli Lingkungan. Artinya apa? Ini terobosan-terobosan yang konkret yang bisa kita berikan kepada umat. Santrinya memiliki motivasi untuk percaya diri dan bermanfaat bagi umat. Masyarakat dapat menerima manfaat dari kegiatan tersebut, dan tentu saja inilah akan membangun pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Semakin bangkit, orang tua akan mendidik anaknya kembali ke pesantren, semakin ramai. Salah satu contoh pesantren yang luar biasa, yang perlu kita dukung, yang perlu kita banggakan, yaitu pesantren di Pengoreng ini. Apa nama pesantrennya? An-Nawa. Sengaja saya tanya, tahu apa enggak gitu kan? Iya, itu dukung itu. Bagaimana caranya? Jangan mengaku Kiai Bukhari sendiri yang berjuang, tapi harus kita bangga, kita bersyukur Pengoreng punya pesantren. Saya yakin dan percaya, insya Allah pesantren ini suatu saat nanti akan menjadi terbesar di Provinsi Banten, bahkan di Pulau Jawa ini dan Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini saja jadi ceramah saya. Mohon maaf lebih dan kurang. Sekali lagi, kalau ada kata-kata saya yang salah, yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya perkenalkan, bersama saya ikut Buya Imam Warmansyah MA. Beliau ini alumni Gontor dan beliau juga alumni Universitas di India, Pak ya. Dan beliau inilah adalah orang yang menerjemahkan 3 bahasa
ketika 51 negara Islam datang meresmikan Al-Quran Al-Akbar. Jadi alhamdulillah ini sahabat saya dan kami berjuang bersama teman-teman di sini juga hadir. Ada Ustadz Dr. Faruk, ada Ustadz Zulkarnain dan yang lainnya. Ada beberapa orang yang ikut saya ke sini karena sengaja memang ingin ikut takziah dan sekaligus besok menuju Jakarta untuk rapat persiapan program yang lainnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita baca surah Al-Fatihah sekali lagi untuk orang tua kita semua. Semoga orang tua kita yang sudah meninggal diampuni dosa-dosanya, dipadangkan kuburnya, dimasukkan ke dalam sorganya. Bagi yang masih hidup, semoga panjang umur, sehat jasmani dan rohani, hidupnya penuh dengan barokah, nikmat dan rezeki yang luas, dan juga kelak meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ila hadhihi niyyah wa kullu niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Rabbul Alamin. Shiratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin Allahumma amin. Allahumma biaqil Fatihah wa syiril Fatihah ya farizal hamd wa kasfalom wa yaman ibadi yaghfir wa yarham wa yadafi al bala ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujib as-sa'ilin idfa'na min bala'i dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ajma' jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqa maksuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.